Makanya orang tua dulu biasa kadang, maaf Ustadz ya, tidak terlalu bagus tajwidnya, tidak terlalu bagus. Tetapi kalau dia bikinkan orang sakit, orang air, kenapa? Tabe pengimang anakku kasih demam ki. Dia baca biasa. Tapi dia rasakan itu bacaan Quran dengan hatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallam. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh menciptakan kita ini sebagai hamba, sebagai makhluknya, diberikan dua modal hidup untuk kita hidup di atas dunia ini. Jadi manusia itu diberikan dua kekuatan oleh Allah. Kekuatan yang mana itu? Satu, kekuatan akal. Jadi engkau akal letah, ada akal kita. Akal ini kita pakai, yang bahasa umumnya dikenal sebagai kekuatan untuk apa Ustadz? Untuk berikhtiar. Itu akal kita. Kita pakai untuk berpikir. Yang kedua, apalagi Ustadz? Modal yang kedua adalah manusia diberikan kekuatan hati. Jadi tadi akal, yang kedua hati atau qalbun. Hati itu untuk apa? Untuk berpikir? Bukan. Untuk merasakan sesuatu. Jadi dirasakannya sesuatu itu dudukannya di hati. Sebab kalau akal saja tanpa hati itu bisa bahaya bagi seorang hamba. Kacau dunia ini kalau tidak punya hati. Kalau hanya akal. Begitupun tidak jalan, tidak bisa cantik masjid ini kalau hanya hati saja, tapi mesti punya akal. Nah, hati dan akal inilah yang menyatu di dalam tubuh kita. Itulah kita gunakan hidup. Akal dipakai bagaimana Ustadz? Akal itu dipakai untuk berpikir dan untuk kepentingan yang zahir, urusan zahir. Sedangkan hati dipakai untuk apa? Digunakan merasakan sesuatu untuk kemaslahatan batin kita. Jadi zahiran wa batinan. Sama tadi kita sudah sholat, akal kita
kita sudah wudu, kita sudah memenuhi rukun salat, kita sudah menghadap ke kiblat, kita sudah baca Fatihah, kita ruku, kita sujud, kita salam. Kalau hukum akal ya selesai. Tetapi bagaimana dengan masalah hati kita? Kita rasakankah? Diwikah? Kita rasakankah? Jadi urusannya ini urusan papineding. Banyak orang salat sesuai dengan persyaratan-persyaratan salatnya. Dia berwudu, dia menghadap ke kiblat, dia baca Fatihah, tapi tidak sedikit atau banyak orang yang tidak merasakan halawatus sholah, nikmatnya, enaknya yang namanya sholat itu. Inilah yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang salat. Kenapa celaka? Karena dia hanya memakai otaknya saja. Alladzina hum an salatihim sahun. Karena dia salat tidak khusyuk. Khusyuk di mana tempatnya Ustaz? Khusyuk ada di hati. Kita rasakankah itu sewaktu kita takbir, enaknya, indahnya sewaktu kita katakan Allahu Akbar? Jadi ini urusan rasa, urusan papineding. Kita rasakankah itu sewaktu kita ruku? Kita rasakankah itu sewaktu kita sujud? Sekali lagi, itu urusan papineding. Semuanya orang bisa baca Fatihah. Orang non muslim juga. Ada tetangga saya, anaknya itu masih kecil, itu penjual kopi di Makassar itu, Kristeng. Tapi dia tahu juga syahadat. Asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammad. Dia tahu nisang orang Cina itu. Tapi tidak sampai di situ. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi urusan akal harus sejalan dengan urusan hati. Begitupun ibadah-ibadah lainnya. Banyak orang setiap saat, setiap tahun puasa, tetapi dia nikmatikah, dia rasakankah itu enaknya puasa, ataukah dia tersiksa? Siksanya tidak makan, tidak minum. Tetapi kalau kita rasakan itu enaknya puasa, biasa waktu buka lagi baru satu teguk air sudah kayak kenyang sekali. Baru satu biji korban kita makan sudah enak sekali. Begitupun zakat. Saya tidak tahu Ustaz, biasa ada zakat di sini tidak zakat? Kalau zakat setiap tahun zakat fitrah iya, tapi zakat mal jalan juga ini zakatnya di sini. Zakat hartanya. Kalau kau rasakan nikmatnya zakat hartamu, bahwa ini adalah haknya Allah, saya takut simpan sama saya. Karena zakat itu ada dua, ada harta itu ada dua, ada miliknya kita, ada haknya Allah di situ. Makanya Islam itu kasih keluar zakat mal, ada sedekah, ada wakaf, ada infak.
Karena itu milik-miliknya Allah. Kalau kita rasakan itu enak sekali perasaan. Nako dingiwi. Kalau kita rasakan itu mengeluarkan zakat itu. Begitupun haji. Kalau kita haji kemudian kita hanya melaksanakan sesuai dengan aturan akal, ya kita tiba di miqat, kemudian kita tawaf, kita sa'i, kita tahallul, semua itu. Tapi kalau hanya akal yang kena kita tidak rasakan itu nikmatnya haji. Bagaimana sewaktu dia pergi haji, pulang sama ji, tingkah lakunya sama. Kenapa? Karena dia tidak rasakan dia tidak rasakan itu halawatul hajj. Jadi ini urusan hati Bapak Ibu. Satu orang masuk di masjid yang di sini merasakan nikmatnya sholat subuhnya, yang satu sini tidak merasakan, lain suasananya. Dan itulah yang diminta tadi oleh dinul haq, oleh Al-Quran. Itulah yang diterjemahkan, yang dimaksudkan dengan hasyi'un. Itulah khusyuk. Jadi khusyuk itu bukan Allah, bukan itu khusyuk. Khusyuk itu dirasakannya penyembahanmu kepada Allah. Sewaktu kau laksanakan, makanya dikatakan di situ fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim, bukan fi salatihim. Lain an salatihim, lain fi salatihim. Agak bedana Pemakkah an salatihim dengan fi salatihim. Kalau an salatihim, surah ini mengatakan dalam surah Al-Maun, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim. An salatihim, agar diaseng an salatihim, bukan fi salatihim. Kalau an salatihim, khusyukkan hatimu sebelum kau salat. Rasakan memang nih enaknya salat sebelum kau salat, sewaktu kau salat, dan setelah kau salat. Itulah an salatihim. Kita rasakan memang itu. Sama juga dengan orang makan misalnya. Sebelum kita makan baru ada masakan kari kambing misalnya. Sebelum kita makan kita sudah rasa itu baunya itu kari kambing. Itulah. Padahal belum pilih makan ini. Baru dicium aromanya. Enaknya baunya kari kambing. Begitulah juga sholat. Sewaktu kita ambil udhu, kita sudah rasakan itu nikmatnya udhu. Makanya kalau udhu itu jangan disampaikan bahwa jangan sambil udhu sambil bicara. Husukkan memang niatimu kok. Kan biasa ada, iya jadi bagaimana tadi itu urusan sambil bahkan disunatkan setelah udhu jalan masuk ke masjid itu tidak usah lagi ketawa bagi orang tasawuf, bagi orang ilmu hikmah untuk memburu kehusyuan an salatihim. Makanya orang tua kita dulu itu kalau dia dari rumahnya ke masjid, saya masih ingat puan nenekku itu banyak baku. Kalau dia sudah udhu dan dia sudah ke masjid, karena dia sudah ambil udhu di rumah. Kalau dia mau ke masjid itu dia tunggu saja jalan. Kalau kita kan lain,
dari rumah ketemu teman, assalamualaikum, ketawa-ketawa di situ. Dia khusukkan memang niatinlah karena dia ingin melaksanakan an salatihim. Masuk, kemudian sebelum takbiratul ihram napa dicengi yolo atau dengan natinna, tidak langsung masuk Allahu Akbar, pelan-pelan kok bos. Menghadap lagi Pak Bupati, kita turun dari kendaraan, tidak langsung diambil dulu kaca spion, kita lihat dulu cocok ini kancingnya bajuku, tidak. Apalagi menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak saya, nenek saya, guru-guru saya itu saya lihat kalau mau sembahyang tidak langsung, bahkan dia mungkin juga orang-orang tua dulu itu dia masih pada cengyo lo totongan natinnya, dia kasih baik dulu supaya dia rasakan itu nikmatnya sholat. Kalau dia tidak duduk, dia kasih baik dulu, naik turunnya nafas. Bagaimana selanjutnya itu adalah Ustaz Yusuf jelaskan nanti kalau saya sudah pulang Pak Nesing ya. Supaya kenapa dirasakan itu. Sama juga dengan orang makan, kalau enak makan tak masuk, tidak dibatal, sudah minum kan tidak dirasa itu. Tapi kalau kita pelan-pelan rasakan, dirasakan, itulah khusyuk, itulah dirasakannya, dan itu kenanya di hati. Makanya orang-orang yang hati-hati di dalam melaksanakan sholat selalu dia awali dengan ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Ya Allah, hanya engkau yang saya maksudkan, dan redamu yang saya tunggu ya Allah. Baru Allah Akbar. Jadi enak itu, dia rasakan. Coba Bapak rasakan itu nikmatnya salat pakai hati. Makanya jangan langsung datang Allahu Akbar. Kalau itu hanya akal dipakai. Yang penting sudah menghadap ke kiblat, yang penting sudah wudu, yang penting sudah ikuti imam, yang penting sudah baca Fatihah. Jadi tapi kalau dirasakan itu enak sekali. Ya Pak ya Bu, dirasakan itu penyembahan kita kepada Allah. Nah kalau kita terbiasa dengan ibadah mahdhah ini, merasakan memakai hati kita, begitupun ibadah am lainnya, begitupun yang lain. Sebab kita ini semuanya ini bisa bernilai ibadah di sisi Allah. Senyumnya kita kepada Ustaz Yusuf kalau ketemu assalamualaikum Ustaz, dan kita rasakan itu getaran senyum kita, enak sekali. Dia beda itu. Kalau ada orang senyum biasa juga 1 kali 5 tahun baru senyum, ada. Capek itu di sini, capek itu di sini. Kalau 1 kali 5 tahun baru kita senyum. Tapi kalau kita tulus senyum, biar berapa ribu orang kita ketemu, kalau memang kita tulus, tidak capek ini pipita ini. Tapi kalau dibuat-buat, tidak dirasakan itu nikmatnya senyum, capek ini. Ada orang biasa begitu toh, 1 kali 5 tahun di sini baru senyum, ada. Tapi kalau kita tulus, assalamualaikum, enak sekali, enak sekali. Begitupun semua senyum saja. Berbicara dengan istri, kalau kita nikmati itu. Istri ke suami, kalau kita nikmati itu. Kita memakai hati kita. Ya, jadi pakai 2 ini. Pakai akalmu dan pakai hatimu untuk hidup. Bahkan Al-Quran juga, makanya di Al-Quran itu ada dikatakan afala yatafakkarun, kemudian ada afala yatadabbarun.
Makanya dalam Quran lagi ada yu'allimakumul kitabah wal hikmah. Urusan mengetahui kitab Al-Quran itu dengan hanya lahirnya saja Quran itu kenanya di otak, tetapi wal hikmah kenanya di hati. Makanya orang tua dulu biasa kadang, maaf Ustadz ya, tidak terlalu bagus tajwidnya, tidak terlalu bagus. Tetapi kalau dia bikinkan orang sakit, orang air, kenapa? Tabe pengimang anakku kasih demam ki. Dia baca biasa, tapi dia rasakan itu bacaan Quran dengan hatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak terlalu bagus lafadznya, tetapi bacaan Al-Fatihahnya dia rasakan, kemudian ditiupkan. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmah. Dia bisa jadikan Al-Fatihah itu sebagai obat, minum sembuh. Tetapi kalau kita baca Al-Quran itu dengan otak saja, kita baguskan, a'udzubillahi minasyaitonir, bagus tajwidnya, tetapi tidak dirasakan. Kita tidak dirasakan itu nikmatnya Al-Quran, ya kemudian kita tiup, apa hasilnya? Bukan sembuh, tambah sakit orang yang kita tiupkan itu air. Tidak bisa berfungsi. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa', tidak akan berfungsi sebagai pengobat. Inilah semua, ayo kita latihankan itu, karena semuanya itu punya kekuatan. Apa saja? Doa ki Bapak Ibu, doa pembuka rezeki, doa pembuka keselamatan, kesehatan, semua doamu itu masukkan di hatimu. Bismillah, sehingga kau rasakan getarannya, kekuatannya doamu itu. Ya, insyaallah nanti akan didalami lagi oleh Ustadz Yusuf bagaimana menghidupkan hati, karena ada hati qalbun barid, ada hati qalbun mayyit. Yang kita mau hidupkan adalah qalbun salim, karena itu yang dipanggil oleh Allah. La yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Mudah-mudahan hati kita ini kita bisa pakai sehingga kita merasakan nikmatnya hidup, ya. Apa saja, berhubungan dengan orang, bermasyarakat, berumah tangga, bertetangga. Kalau kita pakai ini, insya Allah kita akan merasakan nikmatnya hidup itu, halawatul hayah. Demikian apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menghidupkan hati kita, di dalam semua gerakan kita, sehingga itu berfungsi sebagai ibadah, terkhusus kepada menikmati ibadah khas, ibadah mahdoh kita. Bismillah, salamaki, supaya hati kita bisa menuju kepada qalbun salim, bukan qalbun barid ataukah qalbun mayyit. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa azwajina wa zurriyatina wa ahli baitina wa malina wa umurina wa jama'atina wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairat dunya wa khairal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa tahirin was sahabati kiramin walhamdulillahi rabbil alamin bisirril fatihah. A'udzubillah syaitan. Alhamdulillah. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in.
waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.